Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali dalam pengajian hikam ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga tetap diberikan semangat ya untuk senantiasa belajar karena di dalam kehidupan ini tidak boleh berhenti dari belajar. Jadi semua yang kita alami ya kita menjadi pengalaman kita itu jadikan pelajaran. Pada malam ini kita akan melanjutkan materi yang ke-18 ya. Ini langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatuka, menunda-nundamu, al-a'mala, amal-amal solih, ala wujudil farogi, pada adanya waktu luang dari kesibukan dunia, min ru'unati nafsi, merupakan kebodohan jiwa ya, atau bagian dari kebodohan jiwa boleh. Sekali lagi ya. Ihalatuka, menunda-nundamu, al-a'mala, amal-amal solih, ala wujudil farogi, pada adanya waktu luang, farog, min ru'unati nafsi, merupakan kebodohan jiwa atau bagian dari kebodohan jiwa. Ihalatuka, menunda-nundamu. Nah, ini menunda-nunda itu tidak langsung mengerjakan gitu. Ya, ngengke-ngengke gitu kalau bahasa Sundanya itu. Menunda-nunda, besok lagi gitu, atau nantilah besok, atau lusa, atau bulan depan gitu, tahun depan gitu, kayak gitu. Nah, itu menunda-nunda. Jadi tidak mengerjakan langsung gitu. Ihalatuka. Nah, apa yang ditunda-tunda itu? Al-a'mal. Jadi amal-amal solih ya. Yang ditundanya itu adalah amal solih. Jadi yang dimaksud dengan al-a'mal di sini adalah amal solih. Tahu amal solih? Apa amal solih itu? Ya, amal solih itu adalah perbuatan yang baik. Nah, kalau perbuatan yang baik itu banyak ya. Jadi tidak semua amal yang baik itu amal solih. Kalau sholat coba, sholat itu amal solih bukan? Amal baik bukan? Amal baik kan? Sholat itu amal baik. Tapi kalau sholatnya karena ingin mendapatkan pujian, itu bukan amal solih, hanya amal baik gitu. Banyak belajar ini ya, mencari ilmu itu juga amal solih. Ya. Ini saja kayak berusaha, bekerja, itu kan amal
amal baik gitu. Ya, bekerja itu amal baik. Ya kalau tidak bertentangan dengan cara ya. Misalnya ya bekerja, eee, ya mencangkul apalah, banyak bekerja itu kan, kerja di pabrik, ya industri dan sebagainya. Nah itu amal baik itu. Nah tetapi kalau ada tujuan-tujuan yang lain, sekalipun tadi seperti sholat, ya mencari ilmu dan sebagainya, ya mencari ilmu tapi tujuannya untuk mendapatkan kehormatan. Nah itu juga sama, amal baik tapi tidak menjadi amal soleh. Makanya sholat yang diperintahkan juga sholat yang ikhlas kan gitu ya, sholat yang ikhlas. Itu baru kalau sholat di situ ada karena Allah, nah itu baru itu amal soleh, gitu. Nah, amal-amal soleh seperti itu, ya, bukan amal-amal soleh, amal-amal baik itu ketika ada khulusun niyah di sana, ada kemurnian niat lillah gitu, karena Allah, nah itu baru menjadi amal soleh. Jadi sholatnya karena Allah, belajarnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, begitu. Ya, itu. Pokoknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang baik tadi, tapi karena Allah, gitu. Nah, itu menjadi amal soleh. Ya, kalau amal-amal yang jelek mah nggak akan jadi amal soleh. Ya, mencuri itu amal jelek kan? Heeh. Misalnya mencurinya karena Allah, nggak bisa itu, ya. Nah, itu. Jadi justru yang karena Allah itu tidak akan menyalahi syariat gitu, tidak akan menyalahi perintah Allah. Jadi kalau kalau bekerja ya bekerja, kalau berjual beli ya jual beli yang halal gitu, tidak jual beli yang haram gitu. Ya, karena ada jual beli yang haram tuh ya kalau di situ ada unsur penipuan yang menjadi haram gitu. Itu, perbuatan yang jelek kan itu ya. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik tadi itu ketika dilaksanakan dengan karena Allah, itu akan menjadi amal-amal sholih, ya amal sholih. Nah, menunda-nunda amal sholih ala wujudil faragh, ya pada adanya waktu luang. Waktu luang itu ya wak ada kesempatan, ada waktu luang, tapi waktu luangnya itu min asgoli dunya, dari kesibukan dunia, ya. Menunda waktu luang dari kesibukan dunia. Kesibukan dunia itu apa? Kesibukan dunia itu ya hal-hal yang menyibukkan kita di dunia gitu. Ketika kita di dunia sekarang ini, ya kalau kita misalnya sibuk dengan belajar juga itu kesibukan dunia, ya, kesibukan dunia. Kita berusaha kesibukan dunia. Apapun itu yang membuat kita sibuk di dunia ini, yang mengurus anak juga ya, untuk orang tua, banyaklah pokoknya yang menyibukkan kita di dunia. Nah itu amal-amal soleh, tadi amal-amal baik yang di situ ada kemurnian niat karena Allah, ditunda-tunda, menunda, menunggu adanya waktu luang gitu, dari kesibukan dunia. Nah itu adalah min ru'unati nafsi. Jadi merupakan kebodohan jiwa, ya, kebodohan jiwa. Kemarin ini kan sudah kebodohan tuh ya. Jadi yang bodoh itu ya jiwa gitu. Karena bodoh itu merupakan keadaan jiwa, sama dengan ilmu, ya. Ilmu juga merupakan atau mengetahui gitu ya, pok itu merupakan jiwa, keadaan jiwa. Nah itu ya, jadi merupakan, kebodohan jiwa. Jadi kita kalau seperti itu bodoh, ya. Kalau menunda-nunda amal sholih, menunggu, adanya waktu luang dari kesibukan dunia. Kenapa bodoh? Ya karena kan
lima fihi ya min isari dunya alal akhirah. Itu artinya kan memilih dunia, mengalahkan akhirat gitu. Ya. Jadi ada memilih dunia, kan tadi kesibukan dunia itu ditunggu-tunggu ya untuk supaya tidak sibuk dari kesibukan dunia. Ya artinya memilih dunia ya, alal akhirah daripada akhirat. Bodoh nggak itu yang memilih dunia daripada akhirat? Nah itu bodoh itu. Sebab apa? Kenyataannya itu yang lebih baik itu adalah akhirat, bukan dunia, tapi memilih yang tidak lebih baik gitu. Padahal kan kalau kita disodorkan pilihan ada yang lebih baik ya, itu ya pasti yang harus yang pandai itu, yang pintar itu ya atau yang berilmu itu memilih yang lebih baik. Kalau ini malah memilih yang tidak lebih baik gitu ya. Kan di dalam Quran itu bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Tapi kalian itu memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lebih baik, lebih kekal, tapi malah dipilihnya itu yang tidak lebih baik itu. Nah itu maka pantas ya di sini Ibnu Athaillah menyebutkan min ru'unati nafsi, gitu. Merupakan kebodohan jiwa. Nah kemudian juga kalau al-asghal ad-dunyawiyah, itu kesibukan dunia, itu tidak akan selesai, ya. Coba kita menunggu yang tidak akan selesai, gimana ini? Ya, menunggu kesibukan yang tidak selesai, gimana? Percuma kan menunggu yang tidak selesai, ya. Jadi kita di dunia ini ya tidak selesai dari kesibukan-kesibukan dunia, ya, yang menyibukkan kita. Jadi apapun yang menyibukkan kita itu, ketika kita di dunia itu adalah asgolu al-asgol ad-dunyawiyah, itu kesibukan dunia. Nah, maka jangan menunggu itu, ya, tetapi harus kita lakukan, ya, jangan ditunda-tunda amal soleh itu. Jadi kalau kita misalnya sekarang belajar, sibuk dengan belajar, ya niatkan belajar itu dengan karena Allah gitu. Kalau kita sibuk bekerja, niatkan bekerja itu karena Allah. Sibuk kita mengurus anak, itu niatkan mengurus anaknya itu karena Allah. Jadi semua kebaikan yang menyibukkan kita, niatkan karena Allah, ya, lillah, billah, bahkan, ya, karena pertolongan Allah ini sudah di temuan sebelumnya. Nah itu maka akan menjadi amal soleh, ya, menjadi amal soleh. Jadi jangan ditunda amal soleh ini, ya, tetapi lakukan, ya, jangan ditunda-tunda. Nah itu maksudnya ya. Jadi intinya ini adalah bagaimana kita bisa ya dengan sebaik mungkin memanfaatkan waktu. Ya, jadi waktu itu harus betul-betul dimanfaatkan. Kita harus ingat bahwa kita ini tidak hanya berada pada dimensi ruang, ya, tetapi kita juga berada pada dimensi waktu. Nah, waktu itu sangat cepat begitu ya, berjalan, kita harus bisa memanfaatkan waktu itu. Kalau tidak bisa, itu ya seperti pedang itu, ilam takto apa, al waktu kasaib kan gitu ya. Waktu itu bagaikan pedang, ilam takto hu, apabila engkau tidak memotongnya, qata'aka gitu. Jadi waktu itu memotongmu gitu ya. Nah itu. Jadi waktu itu harus, betul-betul dimanfaatkan karena waktu yang kita lalui ini
menit, detik, detik, menit, ya ini kebalik ya, detik, menit, jam, kemudian hari gitu, minggu, bulan. Nah itu terus berlalu gitu dan tidak kembali, waktu itu tidak kembali. Maka di sini dikatakan di dalam sebuah hadis itu, "Ma min yaumin illa wa huwa yunadi." Ya, tidak ada satu hari pun kecuali hari itu menyeru, "Yabna Adam," wahai Bani Adam, ya, manusia. "Ana khalqun jadid." Saya ini adalah makhluk yang baru. Jadi waktu itu baru terus gitu. Ya, "Ana khalqun jadid." Waktu itu terus baru. "Wa ala amalika syahid." Dan kepada amalku menyaksikan. Jadi amal ini disaksikan oleh waktu itu. "Fagtanim minni." Maka rebutlah aku, ya, rebutlah dariku. Maksudnya harus bisa memanfaatkan waktu. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya aku tidak kembali sampai hari kiamat. Jadi waktu itu tidak kembali, terus saja berjalan begitu. Ya. Ya maka ada hadis juga yang katanya igtanim khamsan qabla khamsin itu, rebut 5 ya sebelum yang 5 itu. Apa? Hayataka qabla ya mautika, wasihatika qabla sukmika. Jadi waktu hidup sebelum mati karena yang itu waktu berjalan gitu ya. Kita berada di dimensi waktu, kita tidak akan hidup terus gitu. Maka akan datang kematian. Nah, hidup kita itu manfaatkan. Sehat juga sama, kita tidak akan sehat terus tapi ada sakit ya. Kemudian wa haramaka qabla wa sababaka qabla haramika. Nah, jadi waktu mudamu juga ya harus dimanfaatkan sebelum tua. Jadi kita ini tidak akan muda terus, tapi akan tua gitu. Selanjutnya itu apa? Eee, wa faragoka qabla suglika. Ya, jadi waktu luang, nah ini ya, waktu luangmu itu harus dimanfaatkan sebelum datang kesibukanmu, ya. Nah, baru yang terakhir itu adalah tadi, apa, wa ghinaka qabla fakrika, ya. Jadi masa kayamu sebelum masa, fakirmu. Eee, jadi tidak akan terus kaya gitu, bisa menjadi fakir dan kaya itu kan peluang ya, untuk melakukan amal soleh itu, gitu, kaya itu. Karena banyak juga ibadah-ibadah yang, eee, apa namanya, memerlukan kekayaan gitu, ya. Zakat itu kan harus kaya kan gitu, ya, gitu. Ada hadisnya itu apa, "La shodaqota illa an dhahril ghani," kan gitu ya. Jadi tidak ada sedekah itu kecuali dari orang yang kaya, maka tu'khadu min aghniyaihim ila fuqaraihim kan gitu. Jadi diambil dari orang yang kaya kepada fakir gitu, ya. Sama ibadah haji juga ya, ibadah haji ya perlu kaya juga gitu, artinya perlu uang ya untuk bekal ibadah hajinya di perjalanan maupun ketika haji. Nah itu, jadi, sebelum waktu fakir itu kekayaan harus dimanfaatkan, ya. Nah itu, jadi ini intinya memanfaatkan waktu. Jadi kalau kita, apa namanya, ada ada apa, ada keinginan gitu ya, atau ada kewajiban untuk melakukan amal soleh, ada keharusan dari Allah gitu untuk melakukan amal soleh, itu segera ya melakukan amal soleh. Nah ini intinya itu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu. Mungkin cukup ya? Itu intinya memanfaatkan waktu, jangan menunda-nunda,
amal sholih menunggu adanya waktu luang ya dari, kesibukan dunia, gitu. Dan kalau kita menunda-nunda, itu adalah, kebodohan jiwa, ya, itu merupakan kebodohan jiwa. Itu saya kira, yang bisa kita pahami ya dari, apa namanya, perkataan Ibnu Athaillah yang ke-18, "Ihalatukal a'mala ala wujudil farag min ru'unatin nafsi." Jadi menunda-nundamu amal solih pada adanya waktu luang itu merupakan kebodohan jiwa. Ya, silakan.